Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata perkuliahan entrepreneurship, kita mengetahui tentang perencanaan pemasaran. Nah, perencanaan pemasaran itu apa? Mari kita simak bersama presentasi saya hari ini tentang perencanaan pemasaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi. Definisi dari perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan dan pemasaran. Perencanaan sendiri dikatakan sebagai rangkaian dari proses persiapan untuk mencapai tujuan, sedangkan pemasaran di sini terdapat dua pendapat. Yang pertama yaitu pendapat Stanton 2001 yang mengatakan bahwasanya pemasaran adalah keseluruhan sistem operasi perusahaan yang difokuskan kepada perencanaan, penetapan harga, periklanan, dan pendistribusian jasa ataupun produk yang memenuhi permintaan pelanggan, baik pembeli sekarang maupun calon pembeli. Sedangkan Kotler 2001 mengatakan bahwasanya pemasaran sebagai bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran potensial untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi, kesimpulannya adalah perencanaan pemasaran merupakan bentuk dari proses manajemen yang mengarah pada strategi pemasaran di mana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan pemasaran. Selanjutnya, perencanaan pemasaran memiliki tujuan. Di antaranya yaitu mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor. Yang kedua, menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas. Yang ketiga, sebagai bentuk penyesuaian bisnis. Dan yang keempat, meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Selain tujuan, perencanaan pemasaran juga memiliki manfaat. Di antaranya, perencanaan pemasaran memungkinkan pemasar untuk memeriksa situasi internal dan eksternal secara menyeluruh dengan tujuan memahami posisi keseluruhan organisasi di pasar. Selanjutnya, perencanaan pemasaran memaksa pemasar untuk mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pemangku kepentingan mereka, terutama target pelanggan mereka yang memberikan pendapatan penjualan atau pengembalian moneter dan non-moneter lainnya. Perencanaan pemasaran juga memiliki manfaat sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai skenario, kemungkinan, dan hasil. Yang keempat, perencanaan pemasaran memiliki manfaat untuk mengidentifikasi sumber daya yang akan dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pemasaran yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dan manfaat perencanaan pemasaran yang terakhir yaitu membantu pemasar untuk mengevaluasi hasil sehingga dapat merevisi tujuan dan strategi pemasaran jika perlu. Selain memiliki tujuan dan manfaat, perencanaan pemasaran juga memiliki hambatan-hambatan. Apa saja yang menghambat perencanaan pemasaran? Di antaranya adalah kebingungan antara taktik dan strategi, mana yang didahulukan, mengisolasikan fungsi pemasaran dan dari operasi, kemudian fungsi pemasaran dan konsep pemasaran sendiri, ataupun top manajemen ambigu antara fungsi pemasaran dengan konsep pemasaran holistik, kebingungan antara proses dan output, hambatan organisasi, kurangnya keterampilan dan pengetahuan, kurangnya analisis mendalam, kurangnya pendekatan sistematis untuk perencanaan pemasaran, kegagalan untuk memprioritaskan tujuan, serta budaya perusahaan yang bermusuhan. Nah, hasil akhirnya adalah proses perencanaan pemasaran. Apa saja? Nah, proses perencanaan pemasaran memiliki 4 langkah. Langkah yang pertama, analisis situasi. Analisis ini meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternal adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar,
sikap yang bisa diambil oleh pemasar yaitu dengan beradaptasi. Nah, apa saja faktor eksternal ini? Yaitu seperti lingkungan sosial, politik, teknologi, ekonomi, alam, persaingan, dan pengembangan pemahaman mendalam tentang pelanggan. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang dapat dikendalikan oleh pemasar. Di antaranya pemasaran itu sendiri, keuangan, manusia, sumber daya, manufaktur organisasi, pengembangan pengetahuan tentang manajemen, struktur organisasi, dan budaya. Kedua faktor tersebut merujuk kepada struktur SWOT, yaitu meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Proses perencanaan pemasaran langkah kedua yaitu analisis target pasar. Dalam target pasar terdapat dua alat penting yang mendukung, yaitu riset pasar dan intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran, keduanya, baik riset pasar ataupun intelijen pemasaran itu dapat mengumpulkan informasi terkait perilaku konsumen. Riset pasar sendiri berjalan melalui 5 langkah, meliputi mengidentifikasi masalah dan tujuan penelitian, mengembangkan desain penelitian untuk mengumpulkan informasi, mengumpulkan data, menganalisis dan menafsirkan data, dan melakukan temuan penelitian. Kemudian, setelah dua alat penting yang mencakup riset pasar dan intelijen pemasaran, langkah selanjutnya seorang pemasar harus melakukan proses pemasaran target, yaitu membagi pasar menjadi segmen-segmen yang dapat ditargetkan. Nah, segmen pasar dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Proses perencanaan pemasaran langkah ketiga yaitu penetapan tujuan pemasaran dan perumusan strategi pemasaran. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan tujuan pemasaran SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Dan berbagai elemen bauran pemasaran dapat digunakan untuk menghasilkan nilai yang akan memenuhi kebutuhan dan keinginan target pelanggan. Elemen dasar bauran pemasarannya itu meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Nah, strategi produk berkaitan dengan penggunaan produk yang ada dari waktu ke waktu, menambahkan produk yang baru, menjatuhkan yang gagal. Selain itu, keputusan strategi tentang lebar dan kedalaman lini produk, kemasan, dan branding perlu dibuat. Selanjutnya, strategi penetapan harga. Mencoba menentukan harga optimal untuk suatu produk, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penetapan harga harus diperiksa terlebih dahulu sebelum memutuskan pendekatan penetapan harga mana yang perlu diadopsi. Selanjutnya adalah strategi tempat, disebut juga dengan strategi distribusi, berfokus pada transfer produk dari suatu organisasi ke target pelanggan. Nah, transfer dapat melalui organisasi lain seperti grosir dan pengecer. Dan yang terakhir yaitu strategi promosi berkaitan dengan koordinasi komunikasi organisasi dan pesan pemasaran antara media yang berbeda dan memastikan ada konsistensi pesan di seluruh elemen bauran promosi, misalnya iklan promosi penjualan, pemasaran langsung, pemasaran online, dan interaktif di antara banyak lainnya. Dan yang terakhir yaitu proses perencanaan pemasaran langkah keempat, implementasi dan kontrol pemasaran. Implementasi pemasaran mencakup semua kegiatan yang diperlukan untuk membuat strategi pemasaran bekerja. Tanpa perencanaan implementasi yang baik,
tujuan pemasaran tidak mungkin tercapai terlepas dari seberapa baik strategi pemasaran itu sendiri. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan pemasaran. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.